Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul pada acara webinar FKUMS pada sore hari ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada para audiens sekalian dalam acara World Webinar FKUMS dalam rangka FKUMS Peduli COVID-19. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita, yaitu Dr. Hartanto Dwi Nugroho, spesialis paru, dan Dr. Safari Wahyu Jatmiko, Magister Biomedik, yang akan mendampingi kita untuk lebih dalam membahas tentang COVID-19 pada sore hari ini. Dengan tema Tata Laksana COVID-19 terkini dan COVID-19 Treatment Now and Then. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nida Faradisa Fauzia. Saya yang akan menjadi moderator pada kesempatan sore hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara webinar sore ini, kami sampaikan terlebih dahulu demi kenyamanan bersama, maka seluruh audiens pada acara hari ini akan kami atur dalam mode off, baik suara maupun video. Sedangkan untuk sesi diskusi, kami nanti akan mempersilahkan audiens untuk bertanya melalui chat, namun chat itu sendiri akan baru dibuka ketika sesi tanya-jawab di akhir penyampaian materi oleh narasumber. Dan pertanyaan nanti akan dibacakan oleh moderator di sesi diskusi. Sebelumnya, setelah itu, nanti setelah di akhir acara akan ada link Google Form yang harus diisi oleh para audiens atau peserta untuk mendapatkan sertifikat. Dan juga acara ini nanti akan disiarkan ulang oleh kanal YouTube FKUMS di official FKUMS. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk tema yang pertama pada webinar pada sore hari ini, itu tema kita mengambil tata laksana COVID-19 terkini yang akan disampaikan oleh Dr. Hartanto Dwi Nugroho, spesialis paru. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Dr. Hartanto Dwi Nugroho, spesialis paru, alamat di Karangloma Degendo, Grogol, Sukoharjo. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di FKUNS, lulus pada tahun 2018, kemudian lanjut menempuh pendidikan spesialis paru di FKUNS juga dan lulus pada 2017. Untuk riwayat pekerjaan, sebelumnya beliau merupakan dokter PTT di Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009, dokter umum Puskesmas Grogol Sukoharjo pada tahun 2010 hingga 2013, serta saat ini menjadi dokter spesialis paru di RSUD Sukoharjo mulai tahun 2018 hingga sekarang. Baik, untuk materi yang pertama langsung saja kita serahkan kepada Dr. Hartanto Dwi Nugroho, spesialis paru. Kami persilahkan dokter, monggo. Ya, terima kasih. Suara saya kedengeran ya? Ya, sampun jelas dokter. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertama COVID-19 ya, secara latar belakang. Jadi sejarahnya di sini pada tanggal 31 Desember 2019 itu ada laporan perwakilan WHO di Cina yang sebelumnya ada salah satu dokter di China melaporkan bahwa kasus pneumonia di sini tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Pada tanggal 7 Januari 2020, di sini etiologinya diketahui jenis corona baru, nCoV dulu ya sebelumnya namanya, novel coronavirus. Tanggal 30 Januari 2020, WHO di sini mendeklarasikan penyakit nCoV itu sebelumnya ya namanya nCoV sebagai PHEIC, Public Health Emergency of International Concern. Artinya apa? Dunia diminta bersiap-siap untuk
risiko adanya infeksi COVID ini. 12 Februari 2020, WHO memberi nama penyakit coronavirus di sini sebagai SARS-CoV-2 atau COVID-19. 29 Februari 2020, COVID-19 di sini menyebar ke 53 negara, namun pada waktu itu, 29 Februari di Indonesia belum ada kasus. Tanggal 2 Maret 2020 ditemukan 2 kasus pertama terkonfirmasi positif di Indonesia. Di situ yaitu waktu itu yaitu klaster di Dansa itu ya di Depok. Kemudian 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 di sini sudah masuk ke arah pandemi. Slide selanjutnya. Peta sebaran ini saya ambil dari 9 Mei ya 2020, di situ 13.000 sekian. Saat ini sudah naik lagi angkanya ya. Kemudian dari grafik yang di bawahnya ini tampak grafiknya memang di Indonesia sendiri belum stabil ya, belum ada penurunan. Jadi bahkan kurvanya sendiri saya lihat-lihat belum ada ya untuk kurva penurunan kasus itu sendiri. Artinya apa? Kita belum tahu apakah sudah mencapai puncak, sudah menurun atau belum. Kemudian slide selanjutnya, di Solo Raya sendiri masih cenderung naik ya tren kasus di sini. Di Sukoharjo sendiri, di Solo Raya, Sukoharjo menduduki peringkat pertama untuk total positif COVID-19. Sampai hari Minggu kemarin di wilayah Sukoharjo 51 kasus positif COVID-19, di mana sebagian besar kasus di sini, kasusnya adalah kebanyakan asimptomatik ataupun gejala ringan. Sementara kasus yang perawatan sebanyak 10 kasus, di mana di rumah sakit kami RSUD Sukoharjo saat ini merawat 3 kasus, dan sebagian besar kasus isolasi mandiri, dan alhamdulillah pada hari Senin kemarin untuk rumah sehat ya, dinamakan rumah sehat COVID-19 di Sukoharjo sudah mulai beroperasi, di mana kasus-kasus dengan kasus positif tanpa gejala ataupun gejala ringan dilakukan isolasi di rumah sehat itu. Slide selanjutnya. Ya, COVID-19. Jadi SARS-CoV-2 itu, apa toh SARS-CoV-2 itu? Jadi itu adalah suatu virus, coronavirus tipe beta ya, di mana dia memiliki spek glikoprotein yang mengelilingi virusnya itu, itulah dinamakan virus corona. Kemudian virus corona di sini sudah banyak mutasi, sudah diteliti. Indonesia sendiri sudah menyampaikan, jadi sequencing genom dari virus corona kemarin ya, dari lembaga Eijkman itu. Slide selanjutnya. Bedanya COVID-19 dengan virus-virus corona yang lain itu apa? Di sini SARS, MERS-CoV ataupun flu burung ya, H5N1 kita bandingkan dengan COVID-19. COVID-19 di sini termasuk beta corona yang saya sebutkan tadi. Untuk masa inkubasinya rata-rata 5 hari, bisa sampai 12,5 ataupun sampai 14 hari pun bisa. Negara pertama yang melapor kebanyakan kasus virus di sini China, COVID-19 di sini juga diawali di China, meskipun ada pro kontra ya, termasuk sebelumnya ada katanya di Paris juga diduga November, cuman yang banyak kasus di sini yang awalnya dari Wuhan di sini. Transmisinya di sini pada awal diketahuinya diduga dari binatang ke manusia, belum sempat manusia ke manusia. Cuman seiring berjalannya waktu, WHO merevisi bahwa penularan antar manusia di sini sudah terjadi. Slide. Ya, itu sejarahnya tadi. Kemudian yang selanjutnya mode transmisi. Transmisi untuk saat ini coronavirus COVID-19 transmisi droplet. Artinya apa? Virus dilepaskan dari sekret respiratori ketika orang terinfeksi batuk, bersin, ataupun bicara. Nah, infeksi juga dapat terjadi dengan cara menyentuh permukaan yang terinfeksi. Kemudian seseorang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut. Intinya di sini mukosa ya.
Nah, satu kasus ada juga seorang tenaga medis, dia terinfeksi padahal dia tidak kontak dengan kasus terkonfirmasi coronavirus. Ternyata pasien tersebut menyentuh status ataupun foto dari pasien coronavirus tadi. Nah, di sini apa yang harus kita ambil, bahwa kehati-hatian kita, bahwa ketika kita merawat suatu kasus COVID, status maupun foto ronsen dan lain-lain itu tidak boleh kita bawa masuk ke bangsal isolasi. Dan ketika ada foto toraks ataupun hasil pemeriksaan penunjang dari pasien yang dibawa pasien, sebaiknya ada kehati-hatian di situ. Sebisa mungkin kita sterilkan untuk mencegah transmisi dari permukaan benda itu tadi, foto, plastik, dan lain-lain ke kita. Airborne precaution dikeluarkan WHO kurang lebih bulan Maret, artinya apa? Virus ini tidak kok menyebar secara airborne, penyebaran secara udara, tapi kita harus kehati-hatian transmisi kontak melalui udara pada kasus-kasus yang berisiko, seperti intubasi, bronkoskopi, swab, nebulisasi. Nah, di sini nebulisasi. Nebulisasi di sini juga di situ precaution. Kita harus hati-hati untuk kasus saat ini, di mana nebulisasi itu akan beresiko membuat virus itu akan menyebar melalui udara. Sehingga protap nebulisasi untuk saat ini sebisa mungkin dilakukan di ruang isolasi bertekanan negatif dengan tenaga medis menggunakan APD level 3. Jadi APD lengkap termasuk hazmat dan N95 serta Google dan face mask. Slide. Nah, di sini droplet bedanya dengan airborne jaraknya. Jadi transmisi droplet di sini kurang lebih 3 kaki atau 1 meter. Sedangkan airborne itu bisa lebih lagi. Bahkan bisa melayang di udara. Ketika selesai nebulisasi itu, ruangan itu bisa aja ada virus selama kurang lebih 3 jam. Slide. Nah, viabilitas COVID-19 di sini ada beberapa jurnal, saya cantumkan juga di slide-nya ya, meskipun kelihatannya kecil sekali. Di kertas itu kurang lebih 24 jam, ada yang bilang 4-5 hari juga, tergantung permukaannya. Semakin kasar permukaan, semakin cepat dia akan mati. Aerosol tadi tak bilang 3 jam, kemudian ini bisa di slideshow enggak ya dokter? Biar lebih besar mungkin. Oh ya, sebentar dok. Ya, jadi ya terima kasih. Jadi viabilitas virus di sini stainless steel maupun plastik, itu plastik bisa sampai 72 jam. Aluminium lebih cepat, kemudian pada kayu bisa 4 hari. Jadi kita bayangkan misalnya pasien sudah kemana-mana bawa foto toraksnya atau bawa hasil laborat, nah kita harus hati-hati di situ. Di mana kalau kita memegangnya harus pakai APD dan juga selalu cuci tangan sesudahnya. Slide. Nah, untuk patogenesis, sedikit kita bahas mengenai patogenesis, di mana fase infeksi awal, kemudian fase di pulmonari, dan severe hyperinflammatory fase. Fase awal di sini, virus itu masuk ke saluran napas ya, di mana virus itu nanti akan berikatan, sebagaimana kita tahu, melalui angiotensin reseptor ACE2 ya. Reseptor ACE2 di situ di tubuh kita itu ada banyak, enggak cuma di saluran napas, di ginjal juga ada, di hepar, di saluran cerna juga ada. Cuman virus di sini masuk melalui paru, saluran napas, berikatan dengan ACE2 itu tadi, masuk ke paru, menimbulkan respons dari inflamasi, respon tubuh kita. Nah, yang membuat kondisi menjadi berat itu respon hiperinflamasi kita. Respon hiperinflamasi dari tubuh pasien, di mana muncul badai sitokin. Badai sitokin ini nanti yang akan menimbulkan berbagai macam komplikasi. Istilahnya MODS bisa terjadi, dan lain-lain. Slide selanjutnya ada gambar di sini. Ya, pada sebelah kiri ya kita lihat di mana virus itu akan berikatan dengan 2 sebenarnya.
S2 dan TMP RSS2. S2 reseptor di sini kenapa kok pada kasus-kasus dengan DM, dengan hipertensi akan lebih berat? Karena reseptornya akan lebih banyak S2 di sini. Reseptor S2 lebih banyak sehingga virus di sini bisa lebih banyak menempel dan lebih banyak bereplikasi sehingga pada kasus-kasus komorbid DM dan hipertensi cenderung lebih berat. Nah, virus di sini akan masuk ke dalam sel, apa yang dilakukan oleh sel kemudian timbul sinyal untuk melakukan piroptosis. Piroptosis di sini kematian sel yang terprogram, mirip dengan apoptosis ataupun nekroptosis. Ketika piroptosis terjadi, keluarlah mediator inflamasi. Mediator inflamasi di sini akan menarik kembali sel-sel imun kita. Sel-sel imun kita akan masuk, termasuk mediator tadi. Salah satunya yang paling berperan yaitu interleukin 6. Dan di sini kita lihat interleukin 6, kemudian MIP 1 alfa, 1 beta, dan lain-lain, dia akan memberikan feedback. Feedbacknya apa? Karena virus itu intraseluler, tentunya sel T. Sel T monosit makrofag. Nah, di sini sel T itu limfosit T ya. Itu menjelaskan kepada kita kenapa kok pada virus infeksi virus COVID-19 di sini yang dominan adalah limfositopeni. Limfositnya cenderung turun. Kemudian monosit makrofag juga berperan di situ untuk fagositosis dari virus itu sendiri. Kemudian slide. Ya, di sini kita bedakan dua hal di mana respons imun pada orang sehat dan orang sakit. Pada orang sakit di sini cenderung ada badai sitokin. Badai sitokin itu sendiri akan menimbulkan disfungsi dari respons imun, di mana badai sitokin akan masuk ke sistemik, terjadi udem paru, pneumonia, ARDS, dan inflamasi menyeluruh sampai terjadi MODS, multi organ dysfunction. Sementara pada individu yang sehat, misalnya tanpa komorbid, dia bisa mengenali lebih awal, bisa mengeliminasi virus lebih awal, sel T juga bisa T memori, sel B sendiri bisa mengeluarkan imunoglobulin, IgM maupun IgG. Slide. Nah, dari patogenesis tadi kita temukan adanya tanda dan gejala klinis. Ini saya urutkan berdasarkan tingkat persentase pasien ya. Ini saya ambil dari jurnal di China. Jadi sebagian besar kasus adalah demam atau adanya riwayat demam. Kemudian ada fatigue, batuk kering, utamanya batuk kering ya, anoreksia, mialgia, sesak napas, ada juga beberapa kasus batuk berdahak, nyeri kepala, nyeri telan, rhinorea, dan gastrointestinal, seperti diare, vomitus, nausea, seperti itu. Nah, dari tanda-tanda ini nanti ada satu jurnal yang membuat skor early warning system dari tanda dan gejala. Slide. Nah, dari tanda gejala tadi kita lakukan pemeriksaan penunjang. Dari darah rutin, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, paling memungkinkan adalah leukopenia. Leukositopeni ataupun leukositosis bisa terjadi. Tapi yang paling sering kasus adalah leukopeni, di mana limfopeni. Limfopeni pada lebih dari 80% kasus. Sementara leukopeni, leukositosis bisa terjadi dua-duanya. Limfopeni di sini nanti akan masuk ke kriteria EWS yang banyak orang juga sudah mengetahuinya, NLR, neutrophil lymphocyte ratio, di mana neutrophil di sini cenderung normal ataupun bisa tinggi pada kasus superinfeksi bakterial, tapi limfositnya cenderung turun sehingga rasio NLR di sini akan meningkat. Kemudian trombositopeni, di sini trombositopeni prognosisnya buruk ya. Dan kita juga harus hati-hati untuk trombositopeni di sini. Ada koinfeksi dengan saat ini ya, DF, DHF, ataukah juga superimpus. Jadi dia ada DF, dia ada COVID juga bisa. Satu jurnal di Singapura menyampaikan pada kasus dengue fever, NS1 ataupun IgG-IgM anti-dengue positif, selang beberapa saat kemudian ternyata COVID-nya juga positif.
Marker inflamasi di sini PCT, D-dimer, CRP tentunya meningkat. Radiologis tes X-ray didapatkan konsolidasi ataupun infiltrat yang sebagian besar kasus adalah bilateral. Pada CT scan, ground glass opacity, recessive paving pattern ataupun konsolidasi. CT di sini di rumah sakit kami tidak kami lakukan ya karena memang berisiko juga. Slide. Nah, ini saya tampilkan 2 foto toraks dari pasien kami yang pertama pada bulan Maret, April 1 April 2020. Ini kondisi berat, laki-laki usia 48 tahun. Foto yang sebelah kiri itu diambil di salah satu rumah sakit swasta. Jadi pasien itu sudah melakukan shopping ke beberapa dokter, sampai ke swasta, dilaporkan ke kami. Kita lihat gambaran infiltrat di sebelah basal, kanan dan kiri, dan utamanya perifer. Nah, kita harus waspada ketika ada gambaran seperti itu. Mohon maaf, itu gambar fototoraks yang pertama rada kotor, karena waktu itu fototoraks kita semprot dulu dengan alkohol. Nah, fototoraks yang kedua di sini selang beberapa hari, tampak infiltratnya semakin menyebar, semakin difus, masuk ke kondisi ARDS. Pasien pada waktu awal foto pertama itu tidak mengeluh adanya sesak napas. Cuman kita lihat dari saturasi semakin turun. Saturasi pasien pada foto pertama itu 90%, 89-90 dengan O2 10 lpm. Nah, itu yang disebut dengan silent hypoxemia. Pasien tidak merasa sesak napas padahal dia sudah masuk ke gagal napas. Slide. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, ODP, PDP, dan lain-lain. Kalau dari saya pribadi, mau ODP atau PDP, ketika di Solo Raya sudah ada kasus seperti ini, ada transmisi lokal, bagi saya, protap kami, ketika ada pneumonia, wajib kita curigai COVID-19 sampai terbukti sebaliknya. Seperti itu. Slide. Uji diagnostik ada 2. Gold standar tentunya deteksi virus melalui SEP ya. PCR, RT-PCR yang terbaru ada rapid amplification PCR mirip dengan penggunaan Gen Expert. Yang kedua antibody yang ini sudah marak ya, IgM maupun IgG. Slide. Slide sebelumnya. Untuk pemeriksaan IgM, IgG kita harus waspada untuk harinya ya dari simptom. Bisa dicek semakin lama dari simptom bergejala, itu angka positifnya semakin besar. Slide. Ini slide aja nggak? Kita ke terapi ya. Nah, di sini skor EWS COVID-19 tadi, ada tanda gejala pneumonia pada CT, kemudian kontak erat, itu poinnya yang paling besar. Demam dan riwayat demam, poinnya besar juga. Neutrophil limfosit rasio poinnya sangat kecil, 1 saja. Gejala respiratori juga kecil ya. Dengan poin 10 itu kita curiga adanya COVID-19. Slide. Nah, sekarang untuk terapinya. Semua kasus harus isolasi. Kasus ringan atau tak bergejala isolasi mandiri, sedang dan berat harus masuk ke rumah sakit. Oksigenasi kita berikan dengan target di atas 90%. Antibiotik kita berikan empirik untuk mengatasi adanya superinfeksi, infeksi tumpangan. Kortikosteroid nanti kita jelaskan di belakang. Slide. Ya. Simptomatiknya demam, batuk kita berikan terapi. Demam di sini kita berikan terapi untuk antipiretiknya paracetamol ya. Kita hindari adanya terapi dengan ibuprofen karena ibuprofen di situ terbukti meningkatkan reseptor ACE2 itu tadi, sehingga dicurigai akan memperburuk dari kondisi COVID-nya. Terapi cairan konservatif, ventilasi mekanik jika pasien sudah masuk ke gagal napas, vasopresor jika ada sepsis, shock sepsis, kemudian komorbid juga kita terapi. Slide. Pencegahan komplikasi, jadi mobilisasi sesegera mungkin, penilaian setiap harian ya, setiap hari dengan mempertimbangkan APD juga, profilaksis insiden tromboemboli, ini bisa diberikan heparin. Kemudian slide selanjutnya. Ya,
Di sini PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, memberikan guideline ya, pedoman terapi terkonfirmasi positif tanpa gejala. Di sini cukup kita berikan vitamin C ya, 3 kali 1 tablet. Biasanya kita berikan dosis harian 1 gram sehari, 3 kali tabletnya monggo berapa. Kita berikan selama 14 hari. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Pemantauan di sini lebih ke arah telemedicine, hindari kontak dengan pasien. Kemudian kontrol setelah 14 hari untuk pemantauan klinis, dan juga kita lakukan swab juga. Apakah sudah negatif atau belum. Slide. Ketika pasien dengan gejala ringan, isolasi mandiri juga bisa isolasi di rumah 14 hari. Vitamin C kita berikan sama tadi. Kemudian bisa kita berikan kloroquine atau hidroksikloroquine, azitromisin, kemudian antivirus juga biasanya kita berikan oseltamivir 2 kali 75 mg yang ada di Sukoharjo saat ini oseltamivir. Untuk favipiravir kita nggak ada. Untuk kloroquine dan hidroksikloroquine kita pantau juga, untuk efek sampingnya lumayan banyak juga. Jadi harus ada pemantauan secara berkala. Slide. Nah, untuk gejala sedang sendiri harus kita rawat inap di rumah sakit. Kemudian kita berikan vitamin C intravena, kloroquine, hidroksikloroquine kita berikan juga, oseltamivir kita berikan, simptomatis, kemudian antibiotik empirik kita biasanya berikan levofloxacin ya, bisa kombinasi dengan azitromisin. Nah, kemudian kita lakukan swab sesuai dengan pedoman dari Kemenkes. Biasanya kita lakukan swab mingguan, sampai hasilnya didapatkan 2 kali negatif. Slide selanjutnya. Kalau gejala berat, kita kirim ke rumah sakit rujukan. Di sini di RSUD Dr. Muardi ya. Terapi hampir sama. Kemudian bisa kita berikan vitamin C dosis tinggi, bisa sampai 5 gram sehari, dengan pertimbangan dari fungsi ginjal juga. Terapi lain sama, kemudian ada beberapa terapi khusus saya jelaskan di belakang nanti. Slide. Nah, antivirus di sini ada 4 utama ya. Kita pakai oseltamivir, di sini inhibitor enzim neuraminidase, tadi 75 mg 2 kali sehari. Kemudian Aluvia itu obat HIV, saat ini tidak direkomendasikan Kemenkes. Kemudian remdesivir, nah ini sudah masuk uji di Amerika sendiri karena efeknya memang sangat baik. Di Indonesia sudah mulai dilakukan juga pemberian remdesivir di Jakarta utamanya. Kemudian favipiravir di sini, Avigan, beberapa center juga sudah memberikan juga. Slide. Kemudian kloroquine, hidroksikloroquine di sini berperan mengurangi viral load, menghambat replikasi virus tergantung pH rendah, dan hidroksikloroquine tolerabilitasnya lebih baik ya, toksisitasnya lebih rendah. Slide. Nah, azitromisin bisa kita berikan juga, di mana kombinasi hidroksikloroquine akan mempercepat penurunan jumlah virus. Namun efek sampingnya dengan kombinasi akan meningkatkan prolonged QT. Dan itu sangat berbahaya, bisa sudden cardiac arrest. Slide. Nah, tocilizumab atau Actemra di sini masuk monoklonal antibody, anti IL-6 ya, inhibitor IL-6, di mana tadi dari penjelasan patogenesisnya, di sini bisa mengurangi badai sitokin. Ada penelitian di China menyebutkan pemberian 1 kali saja itu sudah sangat berefek baik ya, di mana outcome-nya sangat baik di sini Actemra, dan di Jakarta sudah dipakai, di Solo pun sudah dipakai. Pada beberapa kasus, terutama kasus yang berat ya. Bisa diulang lagi 3 kali interval 8-12 jam, cuman biasanya 1-2 kali sudah baik. Slide. Vitamin C tadi sudah dijelaskan, intinya antioksidan dan juga bisa juga antiviralnya, di mana membentuk pH yang rendah. Slide. Zinc di sini juga kita berikan 20 mg, biasanya kami memberikan di sini, menghambat ikatan dan pemanjangan dari RDRP, mirip dengan antivirus yang tadi. Slide.
kortikosteroid itu tidak direkomendasikan penggunaan steroid kecuali pada kasus ARDS atau kasus shock sepsis yang berat yang tidak respon dengan terapi baru bisa diberikan. Slide. Plasma konvalesen ini juga sedang tren ya, di mana di Cina sendiri ada satu jurnal menyampaikan 11 kasus pasien dengan kondisi yang berat diberikan transfusi plasma. Ternyata kasusnya sebagian besar kasus jadi perbaikan klinisnya sangat cepat, gitu ya. Selain plasma konvalesen di sini juga ada intravena imunoglobulin. Belum sempat saya bikin di slide. Ternyata IVIG itu juga responnya bagus juga, cuman baru ada satu jurnal cuman diberikan pada 3 kasus dan 3-tiganya perbaikan dengan cepat. Slide. Yang ini tadi ya, plasma konvalesen terapi pada 11 kasus. Slide lagi. Perbaikannya hampir semua marker langsung perbaikan, klinisnya juga perbaikan. Slide. Nah, yang terakhir dinyatakan sembuh kapan? Ketika pasien klinis perbaikan, swab tenggorok 2 kali berturut-turut negatif selang waktu 2 hari, dan ketika ada komorbid, kita stabilkan komorbidnya dulu sebelum pasien dipulangkan, tapi pasien dipindah ke perawatan biasa. Untuk Sukoharjo sendiri sudah ada beberapa kasus yang sembuh, termasuk yang isolasi mandiri di rumah pun di Grogol sudah ada beberapa kasus yang sembuh. Demikian dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, mungkin apa sekalian nanti, monggo moderator. Untuk pertanyaannya ini sudah mulai bisa ditanyakan melalui fitur chat yang jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pertama yang barusan kita bahas bisa ditanyakan melalui chat dan nanti akan saya bacakan, moderator bacakan di akhir materi 2 dan nanti bisa dijawab oleh pembicara. Ini nanti sesi diskusinya di akhir mawon ya, Dokter? Iya, siap. Gabung aja nanti. Iya, siap. Baik, sangat menarik sekali ya materi yang pertama tadi kita jadi lebih mengetahui tentang COVID-19 ini mulai dari awal hingga akhir penata laksanaannya. Jadi untuk penata laksanaan terkini atau tata laksana terkini COVID-19 ini semua kasus itu harus diisolasi baik yang ringan, sedang maupun berat. Untuk terapinya ini bisa diberikan vitamin C, kemudian antiviral, antivirus, kemudian bisa diberikan kloroquine, hidroksikloroquine, kemudian bisa diberikan antibiotik berupa azitromisin, kemudian juga ada diberikan Actemra yang fungsinya untuk mengurangi badai sitokin, kemudian vitamin C, zinc juga diberikan, kemudian kortikosteroid ini tidak direkomendasikan kecuali jika pasien mengalami ARDS. Kemudian untuk terapi yang banyak digunakan ini mulai dilakukan transfusi plasma konvalesen yang menurut beberapa penelitian dan jurnal pasien mengalami perbaikan. Kemudian kriteria sembuh sendiri yang pertama jika klinis sudah membaik dan swab PCR-nya 2 kali berturut-turut negatif. Baik, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materi kedua. Nah, materi kedua ini akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Dr. Safari Wahyu Jatmiko, Magister Biomedik, yang bertema tentang COVID-19 Treatment Now and Then Vaccine. Nah, di sini sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Safari, Magister Biomedik terlebih dahulu. Sambil menunggu, ini saya ingatkan lagi bahwa nanti pertanyaan setelah selesai pertanyaan materi pertama bisa ditanyakan melalui fitur chat, kemudian nanti setelah selesai materi kedua juga bisa bertanya melalui fitur chat. Kemudian nanti pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan dijawab oleh kedua pembicara.
Dan saya ingatkan lagi untuk nanti di akhir acara ada Google Form yang harus diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk pengisiannya nanti mulai berakhirnya acara ini hingga pukul 18. Kemudian tadi sebelum kita ke materi kedua, saya akan membacakan CV ya untuk pembicara yang kedua. Dr. Safari Wahyu Jatmiko, Magister Biomedik, ini tempat dan tanggal lahir Surakarta 15 Oktober 1974, kemudian alamat beliau di Jagalan, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Nah, sekarang beliau aktif menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk jenjang S1 atau pendidikan dokter umum, beliau menempuh di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, lulus pada tahun 1997. Kemudian untuk profesi dokter, beliau juga menempuh di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta dan lulus pada tahun 2000. Kemudian untuk magister atau S2, beliau melanjutkan magister ilmu biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2016. Untuk mempersingkat waktu saja, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Safari. Monggo, Dokter. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi sudah dibahas oleh Dr. Kertanto antara gambar virus dan skemanya. Ya, bagian kanan adalah picture-nya, bagian kiri itu adalah gambar skematisnya. Yang perlu diingat nanti hanyalah untuk keperluan vaksin nanti, demam vaksin. Nanti sudah ada protein S, protein M, protein E, dan protein N gitu ya. Nah, lanjut. Slide. Nah, tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Tanto cara masuknya virus dan replikasinya. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi gambarnya sama persis. Silakan dilanjutkan, Mas. Nah, ini sama. Ini ada early stage sama severe stage. Dari sisi imunologi, yang membedakan nanti adalah dalam hal penata laksanaan. Dalam early stage itu semakin kuat daya tahan tubuh semakin baik. Tapi kalau yang severe stage yang sudah berat itu justru semakin baik daya tahan, semakin ditingkatkan daya tahan tubuhnya maka akan semakin merusak, semakin memperberat keparahannya. Oke, lanjut Mas, slide. Bisa di slide show Mas. Ya, untuk terapinya, untuk terapi COVID-19 ini hingga sekarang ini, lanjut Mas. Nah, hingga saat ini itu tidak ada terapi yang paling pas, paling cocok untuk COVID-19 ini, SARS-CoV-2 COVID-19 ini. Ya, terapinya itu strateginya adalah, lanjut Mas. Yang pertama adalah mentarget virusnya, jadi mengeblok bagaimana virus itu jangan sampai masuk ke jangan sampai sebelum nempel ke S2-nya itu sudah dihambat dulu. Kemudian menghambat nempelnya virus ke S2, kemudian menghambat endositosis virus, menghambat proteolisis polipeptid, dan menghambat RNA polimerasis virus. Nah, target yang kedua itu adalah mentarget hostnya atau mentarget sistem imun dari pasien kita. Nah, targetnya kenapa begitu? Karena pada kenyataannya yang bikin rusak atau bikin berat gejalanya itu adalah sistem imun kita. Jadi bagaimana caranya kita nanti terutama pada kasus yang berat untuk melakukan imunomodulasi, merekayasa sistem imun kita agar sistem imun kita itu baik untuk kita tapi tidak semakin memperberat gejala penyakitnya. Nah, di antara beberapa obat itu adalah lanjut Mas. Antivirus tadi sudah disebutkan, lanjut. Kloroquine, hidroksikloroquine, azitromisin ini sudah disubakan. Metronidazol baru sebatas wacana. Yang kelima, monggo Mas. Nah, ivermectin ini baru tahap in vitro. Lanjut.
Nah, kloroquine, hidroksikloroquine tadi sudah dibahas oleh Dr. Hartanto, spesialis paru. Kami akan menyebutkan itu ada baik secara in vitro, secara case report dilaporkan juga, dan secara open label RCT juga terbukti bahwa kloroquine, hidroksikloroquine bermanfaat untuk pasien dengan COVID-19. Namun, lanjut Mas, slide berikutnya. Hingga saat ini itu sebenarnya tidak ada obat, tidak ada infeksi virus akut yang bisa diobati dengan kloroquine pada manusia. Nah, kalau nanti kloroquine dan hidroksikloroquine itu berhasil memang terbukti bisa untuk menyembuhkan COVID-19 ini, itu baru pertama kali kloroquine berhasil untuk menyembuhkan infeksi virus akut. Karena sebelumnya itu Dengue dicoba gagal, Zika dicoba gagal, influenza dicoba juga gagal. Nah, bahkan malah ada laporan sebaliknya. Jadi setelah dikumpulkan riset-riset yang menggunakan kloroquine atau hidroksikloroquine dalam mengobati COVID-19 ini, ternyata metodologi penelitiannya kualitasnya kurang baik. Yang kedua, malah justru ada sebaliknya, bahwa tidak ada bukti bahwa kloroquine atau hidroksikloroquine itu meningkatkan kelainan antiviral dan ada manfaat klinis. Justru ada sebaliknya, bahwa kloroquine atau hidroksikloroquine itu malah lebih banyak efek sampingnya. Nah, kesimpulannya dalam hal ini hidroksikloroquine maupun kloroquine masih belum clear betul apakah bermanfaat ataukah tidak. Makanya perlu dilakukan penelitian lebih luas dan lebih lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah antivirus, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hartanto. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah gambar skematis gitu ya. Bagaimana strategi kita itu melawan virus itu biar nggak masuk menginfeksi kita. Mulai dari blocking, menghambat masuknya virus ke dalam endositosis dengan hidroksikloroquine, menghambat replikasi virus dan seterusnya. Nah, cuma kayak remdesivir, kemudian ritonavir, lopinavir itu kan obat-obat yang dulunya dipakai untuk HIV/AIDS. Nah, hanya sebagai second line di HIV/AIDS itu, dan di Amerika dia dipakai pada kasus gawat, di-approve oleh FDA kalau kasus-kasus emergensi. Kenapa? Karena memang toksisitasnya yang tinggi. Nah, mungkin suatu saat nanti kalau teknologi extracellular vesicle itu berjalan dengan baik, maka mungkin akan bisa dipakai dengan bagus. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah azithromycin, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hartanto. Ini secara molekuler bahwa ternyata SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam sel itu tidak hanya lewat IS2 atau ACE2 inhibitor, tapi juga lewat CD147. Dulu namanya emprin atau extracellular matrix metaloproteinase inducer. Kemudian karena dihasilkan oleh gen basikin, dinamakan basikin karena ada nomenklatur cluster of differentiation, maka dia masuk dalam kategori CD147. Nah, azithromycin ini belum, Mas. Belum, Mas. Nah, azithromycin ini itu akan menghambat perlekatan SARS-CoV kepada CD147. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pasien-pasien dengan infeksi SARS-CoV-2 COVID-19 ini terjadi peningkatan ekspresi CD147. Nah, azithromycin ini itu menghambat ekspresi CD147. Yang berikutnya, azithromycin itu meningkatkan ekspresi interferon dan meningkatkan ekspresi gen ISG atau interferon stimulated gen. Nanti akan menghasilkan NO dan lain-lain, itu yang akan menghasilkan virus. Lanjut, Mas. Nah, ini wacana bahwa penggunaan metronidazole ya, belum ada uji klinisnya ya. Tapi dengan sifat metronidazole itu yang bersifat imunosupresif, nanti apakah mungkin metronidazole ini dipakai untuk melawan SARS-CoV-2 COVID-19 ini? Ya. Orang melihat efek metronidazole terhadap interleukin 8, interleukin 6, interleukin 1 beta, TNF-alpha, CRP, interleukin 12, interferon gamma, neutrofil. Ya. Dibandingkan dengan efek dari COVID-19 ini. Ternyata kalau COVID-19 itu IL-8, 6, IL-1, TNF-alpha, dan sebagainya itu meningkat, maka justru metronidazole itu efeknya menurunkan. Kecuali limfosit.
pada COVID-19 itu limfositnya diturunkan, tetapi metronidazole itu berefek meningkatkan limfosit. Nah, atas dasar ini dipertanyakan apakah mungkin menggunakan metronidazole untuk pengobatan COVID-19 ini. Karena metronidazole mudah didapatkan dan murah, walaupun efek sampingnya juga banyak. Lanjut, Mas. Nah, ini ivermectin ya, di Australia ya, disampaikan bahwa klaimnya adalah ivermectin yang direkomendasikan oleh FDA itu bisa mengurangi replikasi virus, tapi secara in vitro. Tapi di jurnal yang sama, FDA membantah bahwa FDA merekomendasi itu. Ya. Justru ada sebaliknya bahwa FDA mengatakan kalau ivermectin itu yang sebagai produk binatang untuk pengobatan binatang itu jangan dipakai pada manusia, kecuali setelah melalui tahap-tahap yang rumit. Nah, yang berikutnya lagi, ivermectin juga berpotensi untuk menyebabkan kerusakan karena dia akan merusak sistem saraf. Nah, berikutnya lagi, dengan metode simulasi, ternyata kadar ivermectin di dalam paru itu tidak cukup untuk membunuh atau mengurangi replikasi SARS-CoV-2 ini, gitu ya. Nah, ivermectin itu sendiri dulu dipakai untuk pengobatan parasit, ya. Untuk pengobatan apa namanya? Cutaneous lava migrans. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah pengobatan yang akan datang, ya. Apa saja RNA terapi atau terapi RNA, terapi stem cell dengan mesenchymal stem cell, ya. Anti interleukin 6 reseptor antibody tadi sudah disebutkan oleh Dr. Hartanto ya, dengan tocilizumab tadi ya. Kemudian anti Notch, inhibitor Fc gamma reseptor, ya. Inhibitor protease, antibody anti SARS-CoV, vaksin, dan lain-lain. Kenapa saya sebutkan dan lain-lain? Karena banyak sekali. Misalnya dengan inhibisi netosis misalnya, itu akan mengurangi SARS-CoV-2 ini secara teori. Nah, lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini kita bicara dengan RNA terapi. Kita tahu bahwa SARS-CoV-2 ini kan virus RNA. Jadi kalau virus RNA, nanti dia mudah, teorinya ya, mudah kita bunuh dengan RNA interference atau RNA-AI. Nah, RNA itu ada beberapa. RNA interference itu ada beberapa. Yang pertama adalah ada sirna, ada mirna, dan ada pirna. Nah, mirna dipakai istilah kalau targetnya itu adalah tubuh kita sendiri, sel kita sendiri. Kalau mirna itu adalah, kalau sirna itu adalah nukleotida asing. Sedangkan kalau pirna itu biasanya pada tubuh kita yang di germline. Nah, saat ini ditemukan short hairpin RNA, yaitu RNA sintetik, RNA buatan yang nanti dimasukkan dalam plasmid, kemudian dimasukkan ke dalam sel, sehingga setelah di dalam sel maka dia akan keluar. Short hairpin RNA ini nanti akan dirubah menjadi sirna. Nah, nanti sirnanya itu akan mencari messenger RNA dari SARS-CoV-2 ini. Setelah ketemu akan dipecah, sehingga tidak terjadi translasi dari messenger RNA dari SARS-CoV-2. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah gambar gambar skematisnya. Jadi kita masukkan sirna ke dalam sel, maka di dalam sel itu nanti dia akan mencari target mRNA. Dalam hal ini mRNA dari SARS-CoV-2. Setelah ketemu akan dipecah. Kalau sudah dipecah, dia tidak akan membentuk translasi protein yang dibutuhkan untuk SARS-CoV-2 ini. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini mesenchymal stem cell. Kenapa dipakai? Ya, karena mesenchymal stem cell ini akan mensekresikan TGF-beta 1 dan interleukin 10 oleh sel tetangganya. Nah, TGF-beta 1 dan interleukin 10 ini akan mengaktifkan FOXP3 yang ada di sel-sel imun, ya, sehingga akan terbentuk sel T regulator, sel DC regulator, dan sel B regulator atau BREG. Di samping itu, MSC atau mesenchymal stem cell ini juga akan memproduksi
dengan adanya interleukin 1 dan TNF alfa, maka MSC ini akan menghasilkan enzim indoleamin dioksigenase. Nah, dia itu nanti akan merubah triptopan menjadi kinurenin. Karena triptopannya berkurang di dalam sel, maka triptopan yang di luar sel itu akan dimasukkan ke dalam sel, dalam hal ini sang MSC, sehingga di luar sana akan kekurangan triptopan. Sedangkan triptopan itu dibutuhkan untuk perkembangan atau proliferasi, maturasi, dan polarisasi sel T helper. Sehingga sel T helpernya itu akan berkurang. Ya. Tidak hanya itu, tidak hanya sel T helper, tapi juga sel NK sel, plasma sel, dan sebagainya. Ya. Nah, di samping itu, indoleamin tadi, indoleamin dioksigenase tadi, itu akan merubah triptopan menjadi kinurenin. Kan? Nah, kinurenin itu bersifat toksik. Dan anehnya, kinurenin itu dilepaskan oleh MSC ke dalam ekstrasel, di keluar sel. Nah, karena sifatnya toksik, maka dia akan merusak atau membuat sel T itu apoptosis. Tidak hanya sel T tadi disebutkan, juga sel-sel yang lain, sel imun yang lain. Lanjut, Mas. Antinodes, ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Gambarnya kurang 1, Mas. Gambarnya kurang 1. Oh, nggak ada ya. Ya sudah. Antinodes, ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi nodes itu dihasilkan oleh semua sel mamalia, ya, sel manusia, ya. Nah, nodes itu dihasilkan di retikulum endoplasma dalam dua bentuk, ya. Bagian yang intraseluler dan bagian yang ekstraseluler. Nah, dengan adanya enzim purin, maka nodes ini akan dipecah menjadi dua batang yang matur. Ya, kemudian ditempelkan di membran sel. Di membran sel itu nanti yang di bagian luar adalah nodes extracellular domain, sedangkan yang di dalam itu adalah nodes intracellular domains. Karena ketemu dengan jagged atau DLL 1 sampai 4, maka nodes ini akan aktif. Kalau nodes ini aktif, maka dia akan dipecah oleh enzim ADAM17 atau ADAM10 juga bisa. Nah, akan dilepaskan yang bagian ekstraselulernya. Bagian intraselulernya akan menetap. Ketika dia menetap, kemudian enzim gamma sekretase akan memisahkan nodes yang intrasel ini dari membran sel. Setelah dilepaskan, maka dia akan masuk ke dalam inti sel, akan bergabung dengan mamel. Mamel itu adalah mastermind-like dan CBF1, faktor transkripsi, ya, yang nanti akan menghasilkan atau mentranskripsikan Mirna 145. Mirna 145 ini nanti akan menghambat mencari gen target atau mRNA target, yaitu ADAM17. Nah, ADAM17 ketika ada Mirna 145, maka ADAM17 ini akan dihambat pembentukannya. Sedangkan ADAM17 itu juga berfungsi memotong ACE2 atau ACE2 tadi dari membran sel untuk dilepaskan ke dalam sel. Nah, kalau seandainya ADAM17 itu tidak dihambat, maka ADAM17 itu akan memotong ACE2 sehingga ACE2 itu akan keluar. Nah, sehingga apa? Kalau ada SARS-CoV-2 yang masuk, maka dia akan nempel ke ACE2 yang terlarut, tidak nempel di ACE2 yang nempel di membran sel. Sehingga kalau kita menghambat nodes ini, maka kita akan menghambat masuknya virus SARS-CoV-2. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pasien yang COVID-19 ini kan dihasilkan interleukin 16, interleukin 6. Interleukin 6 itu akan meningkatkan produksi nodes. Produksi nodesnya akan seperti tadi. Nah, ini ya, ini. Silakan diperbesar, Mas. Silakan diperbesar, monggo. Nah, ya sudah. Di slide sudah bisa. Ya, ya, itu ya. Jadi kalau yang sebelah kiri yang tadi saya ceritakan, yang sebelah kanan itu, jadi interleukin 6 itu akan meningkatkan ekspresi nodes.
Nah, sedangkan kalau nodes itu nanti teraktifkan, maka akan meningkatkan sitokin storm, semakin meningkatkan produksi interleukin 6. Jadi akan feedback positif terus sehingga akan semakin berat, sehingga merusak jaringan. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pasien dengan pasien COVID-19 ini itu terjadi yang namanya antibody dependent enhancement. Ya, jadi antibody yang sudah terbentuk terhadap SARS-CoV-2 ini justru akan memudahkan SARS-CoV-2 itu untuk masuk ke dalam sel dan berbiak diri. Itu yang gambar A. Ya. Yang gambar B, antibody yang sudah ditempeli oleh SARS-CoV-2 ini nanti justru akan meningkatkan produksi sitokin proinflamasi. Sehingga yang bermasalah apa? Yang bermasalah adalah sebenarnya antibody-nya itu. Antibody yang kita produksi untuk melawan SARS-CoV-2 ini. Sehingga strateginya itu adalah satu, kita memberikan antibody neonatal. Sehingga antibody neonatal ini akan menempel pada Fc reseptor. Kalau sudah ada ditempeli, maka Fc reseptor yang ada di sel kita itu tidak bisa ditempeli oleh antibody anti SARS-CoV yang sudah ditempeli oleh SARS-CoV-2. Itu yang pertama. Yang kedua juga menghambat dengan memberikan IFIC, intravena immunoglobulin, sehingga dia akan nempel di Fc gamma reseptornya, gitu ya. Sehingga antibody dependent enhancement-nya itu akan dihambat. Nah, lanjut, Mas. Nah, untuk masuk ke dalam sebuah sel, SARS-CoV-2 itu perlu menempel pada S2. Kalau nempel itu nggak akan terjadi apa-apa. Tetapi dia perlu bantuan enzim yang ada di permukaan membran sel tubuh kita. Enzimnya namanya TMRSS, transmembran protein serin protease itu ya. Nah, dia akan memotong protein S yang ada di membrannya, di permukaannya SARS-CoV-2 tadi menjadi S1 dan S2. Nah, sehingga dia akan memudahkan, lanjut, Mas. Sehingga dia akan memudahkan masuknya SARS-CoV-2 ke dalam sel. Nah, kalau enzim TMRSS2 ini kita blok ya, dengan inhibitor proteinase, maka dia tidak akan bisa masuk SARS-CoV-2-nya itu. Lanjut, Mas. Nah, ini anti-interleukin 6 reseptor antibody, monoklonal antibody ya. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Hartanto. Lanjut saja, Mas. Lanjut. Nah, dengan tocilizumab tadi ya. Nah, cuma sekarang Bapak Ibu sekalian, proses penghambatan pengobatan interleukin 6 itu tidak hanya dengan monoklonal antibody, tetapi juga downstream sinyalnya. Ya, karena interleukin 6 reseptor itu akan mengaktifkan Janus kinase dan STAT, maka sekarang dipakai inhibitor JAK-nya itu, Janus kinase dihambat, sehingga tidak ada informasi yang diberikan dari membran sel ke inti sel, sehingga efek dari interleukin 6 ini akan dihambat. Lanjut, Mas. Nah, ini juga tadi saya sebutkan anti interleukin 17 dan interleukin 1 monoklonal antibody. Nah, tadi lanjut, Mas. Bisa dibesarkan, Mas, dengan di slide show. Nah, ini mudahnya adalah kalau ada contoh sebagai contoh interleukin 1 ya. Sebagai contoh interleukin 1. Kalau ada interleukin 1, kita berikan interleukin 1 monoklonal antibody, maka interleukin antibodinya akan nempel pada interleukin 1 sehingga interleukin 1 tidak akan merangsang reseptor interleukin 1. Itu yang pertama. Yang kedua, reseptornya kita blok dengan monoklonal antibody. Yang ketiga, downstream sinyalnya kita hambat. Misalnya situ ya, interleukin 1 nanti akan memanggil MYD8, myeloid diferensiasi faktor 88. Karena MYD88 itu teraktifkan, maka dia akan memanggil IRAK4, IRAK1. Kemudian memanggil TRAF6, TRAF6 untuk mengaktifkan NF-κB dan seterusnya. Sehingga terbentuknya sitokin proinflamasi. Nah, kalau IRAK-nya kita hambat, TRAF-nya kita hambat, NF-κB-nya kita hambat, maka tidak akan terjadi
pengiriman informasi dari reseptor interleukin 1 tadi ke dalam inti sel, sehingga sitokin proinflamasi tidak akan terbentuk. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, atau kita antibodi anti-SARS. Ya. Jadi SARS-CoV-2-nya kita masukkan dalam tikus misalnya, atau dalam orang lain misalnya, kemudian kita ambil antibodinya, antibodi anti-S-nya itu kita masukkan kepada orang yang sehat, sehingga tidak ada penempelan SARS-CoV kepada S2 ini. Ya, antibodi anti-SARS-CoV-2. Ya, cuma tadi ada mekanisme antibody dependent enhancement. Kita perlu hati-hati untuk itu. Lanjut, Mas. Nah, ini yang baru adalah dengan artificial liver blood purification system. Jadi pada pasien dengan, kalau kita bicara pada pasien gagal liver akut, itu terjadi peningkatan sitokin seperti body sitokin yang ditemukan pada pasien SARS-CoV-2 COVID-19 ini. Nah, pada pasien dengan gagal liver akut itu diberikan artificial liver blood purification system. Ternyata berhasil menghilangkan sitokin stormnya itu. Kalau sitokin stormnya tidak terbentuk, maka tidak akan terjadi penyakit yang berat. Itu intinya. Nah, ini sudah ada alatnya di beberapa negara maju, ya, alatnya sudah ada. Tapi sebenarnya kita bisa memodifikasi ini dengan cara memberikan albumin. Cuma jangan albumin yang sudah jadi, ya, karena ada faktor lain yang akan menghambat efektivitasnya. Lanjut, Mas. Nah, sekarang pasif imunisasi atau pemberian terapi plasma konvalesen tadi sudah disebutkan oleh Dr. Abdanto. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini adalah skemanya. Nah, cuma yang perlu diwaspadai adalah kalau kita bermain-main dengan produk darah, itu fase pertama akan risiko penularan penyakit. Yang kedua adalah risiko inkompatibilitas. Yang ketiga, juga ada risiko dengan adanya antibody dependent enhancement tadi. Lanjut, Mas. Nah, sekarang kita bicara vaksin. Sampai saat ini belum ada vaksin, ya, untuk SARS-CoV-2 ini. Ya. Dan untuk membentuk vaksin itu minimal butuh setahun. Kenapa begitu? Selanjutnya, Mas. Nah, kita perlu merencanakan dulu vaksin apa yang mau kita bentuk. Kemudian kita produksi dulu vaksinnya. Kemudian kita uji klinik. Kemudian mintakan izin ke pihak yang berwenang. Kemudian dengan diproduksi massal diberikan baru muncul antibodinya. Itu nggak bisa cukup 1 tahun. Paling nggak 6-18 bulan. Mungkin lebih setahun itu, ya. Lanjut, Mas. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana vaksinasi yang non-COVID, misalnya DPT, misalnya, atau yang lain. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, vaksinasi itu bisa memproduksi antibodi polireaktif. Tidak hanya antibodi yang spesifik, tetapi juga antibodi yang polireaktif. Antibodi polireaktif ini nanti akan bisa menempel pada SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh pasien yang sudah divaksinasi ini. Nah, itu intinya. Yang kedua adalah pada pasien-pasien dengan yang sudah divaksinasi, itu akan terjadi aktivitas dari CD4, sel T CD4. Nah, kalau ada aktivitas sel T CD4 ini, maka sel T CD4-nya kan bisa menghasilkan interferon gamma. Interferon gamma, dia akan mengaktifkan sel T CD8. Milik siapa? Ya siapa saja. Asalkan ada CD8, maka interferon gamma akan bekerja di sana. Nah, kalau ada pasien dengan SARS-CoV-2 yang sudah teraktifkan CD8-nya, maka dengan adanya interferon yang dihasilkan oleh CD4-TH1 itu akan meningkatkan respon imun terhadap SARS-CoV-2. Lanjut, Mas. Ini adalah beberapa pemilihan antigen, bisa protein S, bisa seluruh selnya, bisa seluruh antigennya, bisa protein M, N, atau E. Lanjut, Mas. Lanjut, ini beberapa metode vaksin yang dikembangkan. Lanjut, Mas, nanti kita bicara satu-satu. Dengan singkat tentunya, ya, kita dapat waktu. Yang pertama adalah virus vaksin SARS-CoV-2 yang diinaktifkan. Ya. Diinaktifkan dengan beta propiolactone. Kemudian karena dia tidak aktif,
kemudian dimasukkan ke dalam hewan coba, mencit babsi, ternyata berhasil dengan baik. Kemudian dicobakan dengan tikus wistar, berhasil dengan baik. Dicobakan dengan makakus juga berhasil dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Kita tunggu saja hasilnya. Ya. Lanjut. Nah, ini prosesnya ya. Dia mengambil beberapa virus yang tersebar di beberapa negara. Lanjut. Nah, ini adalah live attenuated vaksin, jadi vaksin hidup yang dilemahkan. Caranya bagaimana? Caranya kita menumbuhkan virus SARS-CoV-2 ini di beberapa kali pasase, beberapa kali penumbuhan pada sebuah sel lain tertentu. Jadi, kemudian setelah beberapa kali itu diharapkan bahwa SARS-CoV-2-nya ini akan melemah. Setelah melemah dia akan diinfeksikan ke sel usus manusia. Nah, nanti akan diverifikasi apakah betul sudah melemah atau belum. Nah, kelebihan dari virus hidup ini menimbulkan antibodi yang lebih baik daripada yang vaksin yang dimatikan tadi. Lanjut, Mas. Ada cara kedua. Ya. Kalau yang pertama tadi itu masih ada kemungkinan bahwa virus SARS-CoV-2 yang dilemahkan itu akan kembali lagi menjadi ganas lagi. Nah, kalau yang ini itu dengan memodifikasi. Jadi virus SARS-CoV-2-nya itu gen E-nya dihilangkan. Ya. Setelah gen E-nya dihilangkan, baru dijadikan virus vaksin yang live attenuated tadi. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, sekarang subunit vaksin. Kalau tadi yang live attenuated tadi itu lebih bagus dalam menghasilkan respon imun, baik dia respon imun yang humoral maupun yang seluler. Kalau yang mati tadi, virus yang mati tadi hanya menghasilkan respon imun yang humoral. Nah, kalau yang subunit vaksin ini, dia sangat lemah menghasilkan antibodi, dan dia tidak menghasilkan imunitas seluler. Dia hanya memasukkan protein S-nya saja atau M-nya saja, gitu ya, yang nanti akan direspon. Nah, karena itu, subunit vaksin ini membutuhkan adjuvan. Beberapa macam adjuvan sudah dimasukkan, misalnya dengan memberikan agonis toll-like receptor, ya, untuk meningkatkan respon imunnya. Ada juga yang menggunakan teknologi kombinasi, jadi menyuntikkan subunit vaksin plus menyuntikkan trial. Nah, dengan adanya trial nanti akan menyebabkan terjadinya apoptosis sel-sel imun yang bereaksi dengan berat. Lanjut, Mas. Nah, ini caranya, kita lewati saja caranya. Lanjut, Mas. Nanti bisa dibaca. Lanjut, Mas. Nah, sekarang virus-like particle. Virus-like particle ini sebenarnya kita memasukkan SARS-CoV-2, cuma tanpa materi genetik. Lanjut, Mas. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita membuat BAC ya, bakteri artificial chromosome. Ya, semua gen yang menjadi kebutuhan virus itu dimasukkan ke situ kecuali materi genetiknya. Nah, kemudian diinfeksikan ke sebuah sel lainnya akan membentuk semua yang ditanamkan di BAC tadi, kemudian terbentuklah virus-like protein yang tidak mengandung materi genetik. Nah, ini yang kita panen, kemudian kita masukkan ke dalam vaksin. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Nah, ini caranya skematis. Lanjut, Mas. Karena keburu waktu ya. Lanjut. Nah, sekarang viral vektor. Lanjut, Mas. Jadi, kita memasukkan antigen dari SARS-CoV-2 ini melalui vektor virus yang lain. Yang dipakai adalah virus adenovirus misalnya. Nah, sekarang caranya itu kita ada helper selnya, kita buat vektor plasmidnya yang berisi antigen yang kita harapkan, kita masukkan ke dalam sel helper. Di sel helper itu kita masukkan juga virus helper yang kita buat sedemikian rupa bisa menghasilkan semua protein struktural dan non struktural, tapi tidak kita buat sedemikian rupa sehingga tidak bisa membentuk
virus yang baru. Nah, sehingga nanti akhirnya yang dipakai, yang diwadahi adalah virus vektor dari plasmid ini. Lanjut, Mas. Nah, sekarang vaksin DNA. Vaksin DNA itu kita bikin, jadi SARS-CoV itu kan virus RNA ya. Kita buat DNA komplementernya, kemudian kita masukkan dalam plasmid, kemudian kita masukkan ke dalam manusia atau hewan ya untuk uji coba, kemudian kita akan menghasilkan antigennya. Lanjut, Mas. Nah, ini prosesnya, jadi jelimet sekali. Nanti kita bahas lagi kalau ada waktu ya. Lanjut, Mas. Nah, sekarang virus RNA ini baru ngetren ya, sekarang baru dicobakan. Lanjut. Jadi caranya kita mengambil target patogennya, protein targetnya, misalnya protein S. Kita sequencing genomnya, kemudian kita buat mRNA-nya, kemudian kita perbanyak mRNA-nya, kemudian kita produksi massal, kita suntikkan. Lanjut, Mas. Lanjut, ini caranya masukkan, lanjut saja. Lanjut saja. Lanjut, Mas. Mas Ari. Sebelumnya ini. Nah, bawahnya ini. Nah, ini adalah macam-macam vaksin mRNA. Yang atas A itu dia hanya mRNA saja, sehingga dia tidak bisa memperbanyak diri. Kalau yang B itu selain ada RNA, yang protein antigennya, kita juga menambahkan protein non struktural yang bisa dipakai untuk replikasi, sehingga nanti mRNA-nya itu akan bereplikasi. Sedangkan yang C itu yang kita dibungkus dengan nanopartikel, biasanya LPN, liposome nanopartikel, LNP, liposome nanopartikel. Nah, itu bawah itu ada tata cara skema bagaimana mRNA ini akan membuat antigen, diproses oleh APC, disajikan ke sel T helper, dan akan memproduksi respon imun seluler dan humoral. Lanjut, Mas. Nah, ada kendalanya, ini adalah kendala endonuklease atau enzim yang akan merusak dari mRNA ini, dan juga kesulitan untuk memasukkannya. Lanjut, Mas. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu banyak karena ya banyak yang dilewati. Monggo. Ya, terima kasih Dr. Safari. Di sini bisa saya simpulkan sedikit bahwa sebenarnya terapi yang pasti untuk COVID-19 ini belum ada ya dokter ya. Dan ada beberapa terapi yang sudah digunakan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hartanto berupa antivirus, kemudian azitromisin, kloroquine, dan sebagainya. Dan kemudian ada beberapa terapi yang bisa dikandidatkan untuk sebagai terapi di masa depan untuk COVID-19 ini. Di antaranya ada terapi RNA, stem cell, anti-interleukin 6 reseptor monoklonal antibody, anti-NOX, inhibitor FcR, kemudian inhibitor protease, antibody anti-SARS-CoV-2, dan vaksin. Nah, untuk vaksin sendiri sampai saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19 ini karena diperlukan waktu yang lama, relatif lama untuk menemukan vaksin ini. Kemudian itu saja yang bisa saya simpulkan. Jadi kita sambil menunggu untuk inovasi-inovasi pengobatan terbaru dari dunia kesehatan. Sekarang saya buka sesi diskusinya untuk pertanyaan untuk pemateri 1 dan pemateri 2. Ini saya akan membacakan pertanyaan untuk dulu. Untuk Dr. Hartanto ini ada beberapa pertanyaan, di antaranya dari Lorenza, ini merupakan mahasiswa FKUMS sendiri ya, ingin menanyakan apakah benar bila COVID-19 itu dapat bereplikasi pada saluran pencernaan sehingga bisa menyebabkan diare. Monggo Dr. Hartanto.
Dokter Hartanto sepertinya Ya, terhambat Mas. sudah ya. Oh, sudah, oke. Dokter Ya, ini ada menanyakan ini. ya jadi sebagaimana yang dijelaskan di patogenesis tadi, bahwa reseptor S2 itu kan ada nggak cuma di paru, di saluran cerna pun ada. Apakah pasien positif COVID dapat mengalami diare? Iya. Tadi dari gejala klinis, meskipun termasuk persentasenya yang paling kecil ya, gejala gastrointestinal, tapi bisa terjadi. Bahkan virus COVID itu sendiri terdeteksi di dalam feses pasien, gitu. Jadi sangat mungkin bisa. Itu ya. Jadi sangat mungkin menyebabkan dia menyerang saluran pencernaan sehingga menyebabkan diare ya dokter. Iya, bisa. Dari Lisna dokter, ini apakah ada paduan dosis untuk vitamin C pada pasien OTG? Ya. Jadi untuk panduan dosisnya sebenarnya tidak ada ya. Dosisnya sangat luas rentang dosisnya. Cuman di sini yang kita perhatikan bahwa penggunaan vitamin C itu harus juga dilihat, dievaluasi. Yang pertama fungsi ginjal, dan yang kedua adalah toleransi dari pasien itu sendiri. Kemudian apakah ada jaminan setelah 14 hari isolasi mandiri pasien dinyatakan sembuh dan dapat bepergian? Tidak ada jaminan, ya. Jadi itulah kenapa banyak tempat, banyak daerah kita menggunakan rumah istilahnya seperti di Jakarta Wisma Atlet, di Sukoharjo Rumah Sehat, seperti itu. Tujuan dari kita memberikan tempat seperti itu ketika OTG. OTG kewajiban yang pertama yaitu kita lakukan swab. Jadi per definisi OTG sendiri dia adalah riwayat kontak dengan kasus positif. Ketika kontak kasus positif kita lakukan swab hari pertama dan rapid dan atau rapid ya. Ketika swab hari pertama negatif, kita ulang lagi swab hari ke-14. Ketika swab hari pertama positif, kita lanjutkan swab hari kedua. Kemudian ketika kasus itu OTG dengan hasil swab yang positif, kita langsung lakukan karantina. Karantina kita lakukan isolasi mandiri atau isolasi di rumah sehat atau Wisma Atlet seperti itu. Nah, ketika karantina hari ke-14 kita swab ulang. Swab ulang ketika masih positif, ya kita karantina kembali sampai hasilnya negatif. Bahkan ada satu pasien kami, itu sampai hari ini, itu hari ke-42, itu 1 minggu kemarin itu masih positif hasil swabnya. Artinya apa? Ketika OTG tidak kita lakukan swab dan ternyata dia itu positif, 14 hari selesai karantina, dia masih bisa menyebarkan virus itu. Karena pengalaman bahkan yang kami rujuk kasus di Muardi dengan kondisi yang berat, saat ini pasien hari ke-40-an juga dan dia masih bisa hasil swabnya positif. Jadi karantina mandiri 14 hari saya rasa tidak menjamin bahwa pasien itu sudah tidak bisa menularkan. Gitu, Dok. Oke, matur suwun dokter. Untuk Ya, siap. pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh Dionysius Wibawa, bagaimana profil gambaran paru pada pasien yang sudah sembuh, yang parunya sudah mengalami kerusakan? Ya, ya. Ada beberapa penelitian, ada beberapa jurnal ya. Ketika pasien yang sudah sembuh, yang mengalami kerusakan, kita lihat dulu kerusakannya itu sampai seberapa berat, kemudian terapinya seberapa agresif sebelum dia dinyatakan sembuh itu tadi. Ada banyak kasus termasuk juga dengan penggunaan imunoglobulin tadi, intravena imunoglobulin, juga ada penggunaan plasma konvalesen, dan juga ada beberapa kasus dengan penggunaan plasma konvalesen tadi sama anti EL6. Itu tadi perbaikannya sangat baik ya,
Jadi dari CT scan itu penyembuhannya sangat bagus, tidak ada hampir tidak ada kerusakan paru yang menetap istilahnya. Cuman pada beberapa kasus memang beberapa kasus di Italia itu disebutkan di situ kerusakannya itu nyata bahkan setelah pasien sembuh sehingga mengalami restriksi dari parunya itu sendiri. Nah, di sini ada patogenesis juga untuk virus di sini ada yang membedakan tipe H dan L dari virus COVID itu sendiri, di mana perbedaan terjadi pada elastansi dari parunya sendiri, kemudian pada mekanisme kerusakan parunya itu juga. Nah, ketika pasien dinyatakan sembuh, kemudian pasti kita lakukan fototoraks atau misal di luar negeri ataupun beberapa rumah sakit bisa melakukan CT. Itu ya memang ada perbedaan. Ada yang sembuh sempurna, juga ada yang sampai ada sequel, tergantung derajat keparahan dari infeksinya itu sendiri. Dan keparahan yang terjadi di situ, sebagaimana tadi disampaikan Dr. Safari, lebih ke arah mekanisme imun kita. Jadi badai sitokin, kemudian kerusakannya itu penyebabnya justru karena mekanisme dari proinflamatori itu sendiri, gitu. Okay. Untuk pertanyaan terakhir, ya dokter, ini menyangkut dengan terapi plasma konvalens yang disinggung oleh dokter. Ini pertanyaan dari Dokter Yusuf Alam, itu syarat apa saja yang diperlukan untuk bisa terapi plasma konvalens? Ada syarat-syarat apa saja, dokter? Jadi untuk plasma konvalesen sendiri di Indonesia baru beberapa center ya, termasuk untuk di RSDM maupun di rumah sakit kami belum memakai terapi itu. Cuman untuk persyaratannya ada dokter. Jadi sudah diterbitkan pedoman dari Bandung ya, Pajajaran, untuk persyaratan dari donor maupun dari resipien itu sendiri. Yang pertama dari donor ya, beberapa hal yang masih saya ingat ya, karena saya memang belum melakukan terapi itu. Yang pertama untuk donor sendiri, dia dinyatakan positif COVID-19. Yang kedua, dia sudah negatif, baik itu dari swab, PCR, maupun dari klinisnya. Kemudian selanjutnya, pasien layak tentunya untuk donor. Jadi plasma konvalesen di sini kan pasien harus mendonorkan darahnya, kemudian diambil plasmanya. Kemudian yang keempat, tidak ada penyakit-penyakit lain dari pendonor itu sendiri. Selesai itu untuk resipien pada plasma konvalesen di sini, terapi plasma konvalesen diberikan pada kasus-kasus yang sedang dan berat. Kemudian antara donor dan resipien tentunya diperlukan seperti istilahnya cross match-nya, terutama saya masih belum gitu jelas juga HLA sama apa ya, saya lupa. Nanti mungkin bisa kita share untuk protapnya ya. Kemudian terapi plasma konvalesen di sini kita berikan 200 sampai 400 cc dari plasma konvalesen. Pengalaman beberapa teman yang menggunakan terapi itu memang baik ya, respons pasiennya itu baik. Sama halnya dengan kasus yang di China ya. Tadi di slide saya yang halaman belakang itu ada 11 pasien di terapi plasma konvalesen. Hari kedua, ketiga itu sudah terbukti untuk perbaikan baik secara klinis maupun dari pemeriksaan marker-marker dari pasien itu sendiri. Itu. Demikian dokter. Mungkin Dr. Safari bisa menambahkan. Matur suwun jawabannya Dr. Hartanto. Mungkin ada tambahan dari Dr. Safari atau mungkin mau menambahkan Dr. Safari? Oh, okay. Kalau begitu ini untuk pertanyaan dari pembicara kedua Dr. Safari. Ini ada pertanyaan dari Dr. Dodi. Mesenchymal stem cell yang dipakai untuk terapi COVID biasanya berasal dari mana, dok? Apakah bisa dari funiculus adiposus yang disaring? Ya, untuk mesenchymal stem cell ini dari lemak,
dari proses memang. Nanti dilakukan sedemikian rupa, kemudian kalau yang sudah ada di Jawa Tengah ini sudah ada yang bisa bikin mesenchymal stem cell. Jadi dengan cara jaringan lemaknya diambil, kemudian disaringi, kemudian setelah itu ditumbuhkan, setelah ditumbuhkan diverifikasi apakah betul yang tumbuh itu adalah mesenchymal stem cell. Setelah diverifikasi baru dilakukan penggunaan. Jadi kalau dalam verifikasi nanti yang tumbuh ternyata bukan mesenchymal stem cell, ya diulang sampai terbukti bahwa yang dibiarkan tadi, yang diambil dan dibiarkan memang benar-benar mesenchymal stem cell. Sampun dokter. Sampun. Kemudian ini ada pertanyaan dari Gande Sahida menanyakan apakah ada cara yang dapat digunakan untuk mensupresi atau memblok reseptor ACE2 pada sel di tubuh agar tidak berikatan dengan protein S pada SARS-CoV-2, mengingat jumlahnya yang dapat meningkat pada kondisi komorbid. Ini untuk siapa ini? Untuk saya? Oke, dokter. Oh ya, ya ada namanya antibodi netralisasi untuk untuk S2 ya. Ada juga kita bikin bisa. Ada juga yang inhibitor S2 bisa juga. Jadi sebelum dimasuki oleh SARS-CoV-2 kita sudah bikin dulu antibodi anti S2. Tapi itu teori ya. Prakteknya belum ada. Teorinya bisa aja kita bikin seperti itu. Teorinya ada di jurnal, ada yang mewacanakan seperti itu. Cuma S2 ini kan dibutuhkan untuk perubahan angiotensin. Nanti kalau dirubah gimana? Ya, nanti kan jadi bermasalah malah. Gitu ya. Karena ada tadi ya, ketika kita bermain-main dengan antibodi itu, nah, di SARS-CoV-2 COVID-19 ini kan ada mekanisme antibody dependence enhancement ya, baik itu yang sifatnya ekstrinsik maupun yang sifatnya intrinsik. Sehingga kita kalau sudah bermain-main dengan antibody, kita harus memikirkan ini, apakah nanti akan jadi bermasalah ataukah menolong pasien kita. Itu jawabannya. Oke. Matur suwun dokter, sampun nggih. Untuk pertanyaan yang terakhir ini bertanya tentang penggunaan metronidazol, dokter. Tadi di slide dokter Safari ada tentang penggunaan metronidazol. Nah, ada pertanyaan penggunaan metronidazol apakah sudah pernah diterapkan, dok? Di negara mana saja, dok? Belum pernah diterapkan di mana saja nih. Saya ketika mencari ini dengan mesin pencari itu hanya menemukan satu jurnal, satu publikasi, dan itu pun sekedar wacana dengan membandingkan tadi. Jadi belum pernah dilakukan uji klinik dimanapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan belum ada tes yang in vitro pun juga belum ada. Kalau ivermectin tadi kan sudah ada di Australia, tapi kalau metronidazol ini sekedar wacana bahwa dengan sifat yang imunosupresif dari metronidazol tadi, apakah bisa dilakukan pengobatan metronidazol kepada pasien COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau itu bisa ya syukur sekali kan, itu obatnya murah. Yang mahal kan yang bermerek itu. Demikian. Ini untuk pertanyaan terakhir Dokter Safari, ya dok. Ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, dokter, bagaimana tingkat efektivitas ACE inhibitor dalam pengobatan COVID-19 ini? Terima kasih. ACE inhibitor dalam pengobatan, karena belum pernah dilakukan. Maksudnya antibodi penghambat ACE inhibitor ya. Kalau antibodinya belum pernah dilakukan, nanti baru sebatas wacana. Tapi kalau ACE inhibitor yang dimaksud adalah kandesartan dan lain-lain, dulu sudah dibahas oleh Dr. Nanda ya. Ada dua teori itu ya, ada yang teori bermanfaat, ada teori yang tidak bermanfaat itu. Nah, mungkin nanti dilihat di YouTube-nya Dr. Nanda yang memberikan penggunaan ini ACE inhibitor. Kalau ACE inhibitor yang dimaksud adalah
inhibitor dalam arti yang saya ceritakan tadi itu baru sekedar wacana, karena kan judulnya kan adalah futur ya, future ya, pengobatan now and future ya. Nah, yang no-nya tadi kan sudah yang sekarang ini dikerjakan. Yang future itu kandidatnya apa saja? Nah, kandidatnya kita sebutkan macam-macam ya. Tadi ada juga yang belum disebutkan, yaitu dengan antibody Y. Antibody Y itu antibody yang diikat. Jadi kalau antibody Y itu tidak akan seperti IFIC, tetapi dia dari ikan. Nah, kalau dari ikan maka dia tidak akan menempel pada Fc gamma reseptor. Kalau dia tidak menempel pada Fc gamma reseptor, maka dia tidak akan menimbulkan antibody dependent enhancement, baik yang intrinsik maupun yang ekstrinsik. Ada lagi pengobatan dengan netosis, inhibitor netosis. Kalau neutrofil itu kan ketika dia ada interleukin 1, maka neutrofil itu akan bisa mengalami kematian sel yang disebut dengan neutrofil extracellular trap atau netosis. Nah, ketika dia ada netosis, maka kalau kita ngeblok jalan-jalannya itu misalnya kita blok enzim 4-nya, kita blok dengan gas berminnya, dengan disulfiran misalnya, itu kan bisa menghambat netosis ya. Tapi sekali lagi ini baru sekedar wacana ya, apakah bisa ya, walau alam, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Oke, sampun matur suwun dokter. Terima kasih sekali kepada Dokter Hartanto spesialis paru dan Dokter Safali magister biomedik atas penjelasannya yang sangat menarik dan menambah pengetahuan kita terkait COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Semoga webinar kita pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kembali kami mengingatkan untuk mengisi Google Form setelah acara selesai untuk mendapatkan e-sertifikat. Google Form ini dapat diisi hingga pukul 18 malam ini. Baik, karena keterbatasan waktu, maka webinar kita pada sore hari ini harus kita akhiri. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hartanto Dwi Nugroho spesialis paru dan Dr. Safari Wahyu Jatmiko magister biomedik yang menjadi pembicara kita pada sore hari ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada para audiens yang telah mengikuti webinar pada sore hari ini. Akhir kata, kami selaku moderator dan juga saya mewakili FKUMS memohon maaf apabila terdapat salah kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Perlu saya informasikan bahwa dalam FK Peduli COVID, FKUMS Peduli COVID-19 ini, FKUMS mengadakan webinar series yang diadakan setiap seminggu sekali, setiap hari Selasa sore. Jadi sampai jumpa di acara webinar kita selanjutnya. Marilah kita tutup acara webinar pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.